Halo, selamat siang. Nah, kami dari kelompok manajemen UMKM dan koperasi ingin menjelaskan tentang hasil riset kami yang berjudul UMKM Gorengan yang berada di Keramat 98. Nah, perkenalkan nama saya Kristiadi Novel dan di sini ada Margareta Burginting dan Sri Ningsi Segala. Nanti di awal akan dijelaskan oleh Margaret dulu. Pak Margaret bisa menjelaskan? Baik, pertama pendahuluan, di sini kami akan menjelaskan terkait untuk riset gorengan. UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya UMKM, Indonesia dapat mengurangi pengangguran yang diakibatkan tidak terserapnya angkatan kerja dalam dunia kerja. Salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana, tetapi sangat cocok menjadi makanan konsumsi untuk malam hari. Dan sekaligus merupakan makanan yang juga cukup istimewa adalah gorengan. Jajan gorengan merupakan makanan yang terbuat dari adonan tepung terigu seperti bakwan, tahu goreng, tempe goreng, pisang goreng, combro, cireng, ubi goreng, dan lain-lain. Selanjutnya, rumusan masalah yang dari laporan kami. Pertama, apakah yang dimaksud dengan UMKM? Kedua, bagaimana peran UMKM dalam koperasi bagi Indonesia? Ketiga, bagaimana lingkup usaha UMKM yang diteliti? Keempat, tantangan bisnis UMKM gorengan. Yang kelima, bagaimanakah proses strategi UMKM gorengan? Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui peran UMKM dan koperasi bagi Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui lingkup usaha gorengan beserta tantangan atau hambatannya. Baik, lalu selanjutnya ada pengertian UMKM. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang dibuka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Di sini saya mau menjelaskan dari hasil penelitian kami tentang UMKM gorengan yang ada di Keramas 98, yaitu target pembelinya ya. Pada umumnya target pembelinya itu adalah orang-orang yang pejalan kaki ya, yang biasanya jalan di trotoar gitu ya. Tapi eh, penjual yang kami teliti ini dia lebih banyak pembelinya itu mahasiswa ya, terkhusus mahasiswa dari kampus BSI. Lalu juga ada eh, orang-orang yang baru pulang kantor, entah itu siapapun itu. Intinya orang targetnya itu adalah pejalan kaki, mau itu pekerja, anak sekolah, dan mungkin orang biasa. Lalu untuk pengeluarannya itu
untuk berjualan gorengan di pinggir jalan itu tidak memerlukan biaya yang mahal ya, karena em, bahan bakunya itu termasuk sangat terjangkau dan murah ya. Murah juga gampang gampang dicari lah. Dan terbilang terbilang itu tidak tidak sampai 500.000 rupiah untuk pengeluarannya. Nah, untuk pemasukannya itu dalam sehari itu bisa meraup 2 kali lipat dari modal modal yang dikeluarkan, karena gorengan ini bisa dibilang makanan yang paling cepat habis ya Kak. Dan semua orang, mungkin semua, rata-rata semua orang Indonesia mungkin tahu apa itu gorengan. Dibuat itu sangat gampang ya, dengan menggunakan terigu, mungkin dicampur dengan apapun itu. Mungkin jika ada bakwan dicampur dengan bala-bala, jika tahu mungkin campur tahu dengan ada isinya, atau tempe. Jadi sangat sangat mudah laku karena itu memakai bahan baku yang sangat diterima oleh masyarakat. Biasanya tuh makan apa makanannya itu habis dalam sehari, udah pasti habis ya, karena tukang gorengan yang kami teliti ini dia berjualan tidak ada jam keluar atau masuknya, tidak tentu ya. Yang pasti dia berjualan biasanya 12 jam per hari. Nah, sumber daya manusianya ini cukup satu orang aja yang untuk bisa menjalankan usaha usaha gorengan ini ya. Yang penting itu orangnya itu sudah ahli dan terlatih karena sering terbiasa untuk menjual ya, karena kalau udah terbiasa jadi nggak usah butuh banyak sumber daya manusia, jadi pengeluaran pun juga tidak terlalu banyak untuk menggaji orang-orang untuk menjalankan usaha. Lalu di sini ada bahan dan alat ya. Bahan bakunya tuh tadi yang seperti daun, ada tepung terigu, telur, minyak goreng, sayuran, ubi, pisang, tepung aci, bihun, dan lain-lain ya. Mungkin di sini kalau mungkin ada gorengan-gorengan yang lain tinggal ditambah aja bahan bakunya. Misalkan ada gorengan tahu. Nah, di sini tinggal tambahin tahu, atau enggak tempe ya tinggal tambahin tempe. Kurang lebih apa namanya bahan bakunya tuh ya pasti nggak jauh dari tepung terigu, telur, minyak goreng, dan sayuran-sayuran lah ya. Nah, alatnya itu cukup sedikit. Di sini ada kompor, penggorengan, saringan, dan packaging. Kompor ya udah pasti, dan penggorengan itu untuk memasak ya kan. Saringan itu untuk menyaring penggo- penggorengan biar agar minyaknya terpisah. Nah, packagingnya itu biasanya menggunakan kertas atau mungkin sama plastik ya. Jadi itu termasuk bahan bahan packagingnya yang sangat murah dan terjangkau. Lalu di sini ada proses produksi ya. Yang pertama itu menyiapkan bahan yang akan digunakan, lalu mempersiapkan peralatan yang akan digunakan, lalu memulai proses pengerjaannya seperti memasak, terus memaking, lalu terakhir membersihkan hasil pekerjaan agar lebih baik. Jadi yang usaha yang di situ juga penting ya untuk memikat daya tarik pembeli. Lalu jam operasional ini lebih ke yang tadi di awal ya, dia fleksibel, kadang dia keluar ya pagi sampai malam, atau dari siang sampai tengah malam, karena kita tahu karena gorengan ini ya jam berapapun orang masih bisa makan gorengan gitu, nggak ada batas waktunya. Jadi ya jam-jam tengah malam pun orang masih cari gorengan dan habis-habis aja gitu. Jadi ya gitu, jadi tidak ada jam tertentunya. Intinya dia paling keluar pagi sampai malam, atau enggak siang sampai tengah malam saja. Mungkin lanjut ya, akan dijelaskan ke streaming sih. Nah, yang selanjutnya adalah faktor penghambat atau tantangan yang dialami oleh owner usaha gorengan ini. Yang pertama adalah banyaknya usaha yang sama atau jenis usaha yang sama. Nah, usaha gorengan ini memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat. Karena kita tahu sendiri untuk usaha gorengan ini udah tersebar luas, sudah banyak ya. Bahkan untuk memulai usaha gorengan ini tidak yang seperti yang teman saya beritahu tadi, untuk memulai usaha gorengan ini tidak membutuhkan dana yang banyak. Jadi sudah banyak bahkan seorang mahasiswa atau mungkin ibu rumah tangga juga dapat memulai usaha ini. Oleh karena itu, yang memiliki usaha gorengan ini sangat banyak. Nah, karena misalnya
karena kita dapat dengan mudah mendapatkan para penjual gorengan di lingkungan terdekat. Nah, untuk di daerah kampus sendiri saja itu penjual gorengan nggak cuma satu, tapi ada lebih dari satu, sekitar 2 atau 3. Nah, yang kedua adalah harga bahan baku yang tidak stabil. Nah, seiring berjalannya waktu, harga gorengan semakin lama semakin naik. Dari tahun ke tahun, harga gorengan mengalami kenaikan. Dari awalnya harga gorengan sebesar sebesar Rp500 per buah, yang kemudian saat ini di tahun 2023, harga gorengan ini menjadi sekitar 1.000 per buah atau bahkan 2.000 untuk 3 buah gorengan. Nah, hal ini menunjukkan inflasi di tengah harga bahan baku yang mengalami kenaikan. Nah, karena bahan baku sendiri yang sering mengalami kenaikan harga, jadi kadang harga gorengan ini jadi nggak stabil, murah naik. Jadi itu mengurangi atau menjadi salah satu faktor penghambat atau tantangan yang dialami oleh owner gorengan, karena untuk bahan bakunya itu kadang sering naik harga. Jadi untuk harga gorengannya sendiri jadi naik, jadi itu menjadi salah satu faktor negatif untuk para pembeli. Jadi misalnya yang dulu, padahal dulu harganya 500, sekarang udah 2.000 cuma dapat 3. Nah, kayak gitu. Jadi mengurangi daya tarik para pembeli. Oleh karena itu, harga bahan baku yang tidak stabil itu menjadi salah satu faktor penghambat atau tantangan para owner untuk berusaha gorengan. Selanjutnya, nah, di sini ada juga faktor pendukung usaha. Yang pertama adalah pangsa pasar yang besar. Nah, usaha ini tidak akan kesulitan dalam mendapatkan konsumen. Karena kita tahu sendiri, semua orang itu suka gorengan, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Nah, pasarnya juga udah jelas dan sangat besar, yaitu setiap orang. Jadi ini nggak mandang gender atau mandang umur. Semua orang pasti suka makan gorengan. Sebab semua orang menyukai kuliner gorengan untuk cemilan di pagi hari, siang hari, sore, dan malam hari. Nah, misalnya kayak di BSI sendiri, karena kita ini ngeriset penjual gorengan yang ada di depan Universitas BSI. Nah, kebetulan kita ini kelas malam. Nah, padahal malam-malam aja masih banyak para mahasiswa yang tetap beli gorengan di bapak itu. Nah, karena gorengan ini sendiri nggak cemilan yang khusus di pagi hari atau siang hari, karena gorengan ini bisa untuk pagi, siang, maupun malam hari. Yang kedua, selanjutnya adalah keuntungan besar harian. Dengan pasar yang luas, inilah membuat penghasilan dari usaha berjualan gorengan sangat besar. Keuntungan bukan lagi bulanan, tapi harian. Karena kita tahu sendiri kalau menjual gorengan itu nggak ada buku bulanan atau buku tahunan gitu, karena penjualannya itu per hari kayak gitu. Beli bahan bakunya hari ini, dibuat diolah juga hari ini, dijual juga hari ini. Nah, keuntungannya juga udah langsung dapet tuh keuntungannya berapa per hari ini, bukan ada per minggu, per bulan, atau per bulan gitu. Karena dihitungannya keuntungannya itu per hari kayak gitu. Selanjutnya adalah bisnis berjualan gorengan, termasuk usaha yang paling mudah dijalankan, karena kita tahu sendiri kalau proses pembuatan gorengan juga tidak terlalu sulit, mudah dilakukan oleh semua orang, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, ibu rumah tangga, bahkan mahasiswa sekalipun mampu untuk melakukan usaha tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil riset yang kami lakukan terhadap UMKM usaha gorengan ini memiliki pangsa pasar yang sangat besar. Sebab setiap orang menyukai kuliner gorengan untuk cemilan di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Namun adanya keterbatasan SDM dalam kemampuan teknologi proses, kondisi peralatan, serta manajemen yang masih sederhana menyebabkan kelompok pembuat jajan pasar sederhana sulit bersaing dengan kelompok lain yang berasal dari keluarga yang lebih mapan dan pendidikan yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kami sudah selesai untuk mempresentasikan hasil riset kami tentang UMKM gorengan. Sekian kami tutup video presentasi kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Kami Terima tutup kasih.